maaf. Kan katanya innallaha witri yuhibbul rasulnya apa itu ganjil, menyukai sama yang ganjil kan begitu ya Ustaz ya. Jadi itu sholatnya 12 itu enggak ganjil. Sholatnya? Iya, sholat jumlah jusnya 12. Baca Quran? Iya, baca Quran 12. Iya, nggak ganjil itu. Bos yang genepin aja jadi ganjil. Cuma 12. Kan gua anak nomor 2. Kecuali kalau gua anak nomor 1. Yang paling banget digenepin jadi 17. Iya, itu 17 tuh orang Palembang yang dapat 10 MBG. Pokoknya gua 12. Iya. Kalau Abdurrahman bin Auf 30 juz. Kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam, berarti kan 60 juz. Iya. Nah kalau gue 12, tapi Allah sukanya yang ganjil, lo tambahin aja 1 Gitu ya. Dasarnya apa pasti 12? Karena gue anak nomor 2, jadi gue bikin 12. Kalau gue anak nomor 1, gue bikin ganjil. Iya. Boleh ya. 13 boleh, Iya. 14 boleh, 15. Kalau orang Palembang 17. Iya. Dia cari 20 miliar per bulan tanpa kerja, hanya kayak bapak gini, duduk manis 20 M dari 10 MBG. Iya. Kan di awal saya ngerjain jam pertama 3 juz. Terus jam kedua 3 juz lagi. Kesininya karena bacanya sudah mulai apa ya, jadi nggak lancar gitu. Jadi kadang-kadang 1 jam 2 juz gitu. Jadi 5 jam ya alhamdulillah 12 gitu Pak Haji. Pokoknya saya semalam ya. Iya, semalam. Kan dari jam 1, 2 itu 6 juz karena 3. Kemudian jam ketiganya biasanya agak nggak lancar, jadi 30 menit 1 juz. Berarti 1 jam 2. Jadi 3 jam berikutnya, jadi jam 1, jam 2, 6, jam 3, 4, 5 udah. Soalnya sampai ajan subuh. Iya, sampai subuh. 12 juz. Iya, alhamdulillah. Lo kerjain terus bos. Bohong nggak cair 10 miliar bos. Bohong, cair bos. Kata Pak Haji kan jangan nyusahin anak dan menantu. Iya bos. Bos nih maaf ya bos. Lo sekarang punya anak, bapak dan ibu punya anak. Oke lah, anaknya lagi tumbuh dewasa. Nanti kalau udah gede-gede bos, contohnya ibu yang orang Bekasi, sedih gue dengernya bos. Anaknya di Jepang nggak pernah ngebel, nomor 2 di UI, nah nomor 3 anaknya di Bogor, ya betul. Gue sampai ngenes. Ibunya ngontrak, anaknya di Jepang punya rumah sendiri, nomor 2 punya rumah sendiri, yang nomor 3 punya rumah sendiri, emaknya ngontrak bos. Padahal dulu dibela-belain buat nyokalin anak. Gue bilang, lo sih urusin dunia, Allahnya nggak diurusin. Tuh ajab dari Allah lo. Sekarang dibalik, baca Quran. Berani gak lo? Berani Pak Haji? Besok? Iya. Nih, gua kasih duit. Jemput laki lo. Di mana laki lo? Solo. Berapa naik travel? 400.000, pulang pergi ini 800.000. Sekarang lo naik travel pulang berapa? Ke mana? Bekasi. Berapa lo naik travel? 200.000. Ya udah ini gua kasih. Ini gua kasih 2 juta tunai. Tapi lo praktekin nih kalau nggak nyesel. Kenapa pas? Kalau ilmu dunia kita praktekin, dunianya kadang dapat, kadang enggak. Tapi kalau ilmu akhirat dipraktekin, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Minimal buat tabungan kita dikubur. Nih maaf nih, ibu, ini misalkan bapak meninggal nih pak, maaf ya, amit-amit bapak meninggal, dikubur. Ibu berani nggak nemenin bapak di dalam kubur? Jawab lu. Nggak berani. Coba lo tanya tuh bini lo tuh. Kata bini lo, kata suaminya, mama. Lo kalau manggil bini lo apa? Mama. Katanya sehidup semati. Itu dulu waktu pengantin baru papa. Kalau sekarang mah papa mati, bye, goodbye. Nanti yang ngurusin anak siapa? Tuh kata bini lo. Apa nggak kurang ajar tuh bos? Jadi teman lo dikubur siapa? Baca Quran, sedekah, sholat. Itu teman kita dikubur, teman kita di akhirat. Ini enggak. Kadang gue dibully di YouTube, ngomong jorok karena biar nggak ngantuk, bebas. Kan kita kadang jorok ilmu, disuuk atau jorok. Itu kan zaman dulu di sawan. Kayak bapak nih, maaf nih,
jedotan zaman kecil kan diuyuk pakai rambut emaknya biar nggak benjol ya kan, ini juga zaman dulu. Iya. Katanya itu aliran sesat. Ini mana? Awal-awal emang Mana mik? Pakai mik. awal-awal Pak Haji, waktu saya dapat video itu Ya. itu ini nah, kok apa ya, pakai ada ngeremes-ngemes Alat kelamin. iya awal-awal gitu Ya. tapi setelah itu kan ngeremes barang sendiri Iya, gitu. Kecuali bapak ngeremes barang ke tanah atau bapak ngeremes patung, Iya. bapak langsung dikirim ke rumah sakit jiwa. Orang punya sendiri. Pak Haji suruh pokoknya nenek ke istri sendiri Istri sendiri. jadi saya baru Iya. Kecuali kita nenek sama pak. Patung langsung kita dimasukin rumah sakit jiwa. 911 ambulan nih tolong tetangga gue pulang dari RDI nenen patung. Aduh, enggak lah. Ngeremas punya sendiri, nenen punya sendiri, semua punya sendiri. Terus yang kita mau kerjain juga anak kita sendiri, bukan anak tetangga. Kalau kita nenek cucu kita, siapa yang mau larang? Anak kita lah. Mantu, ya jangan sampai ketahuan mantu lah. Kerjain ini dulu kayak anak gue nih kemarin. Jatuh, lari-lari. Udah pada panik. Tanpa sama ketahuan mamahnya. Mamahnya kan anak gue, dokter. Anak gue dokter, mantu gue dokter. Anak gue 3, dokter, mantu dokter. Anak dokter, mantu dokter, nomor 3 dokter. Tanpa sepengetahuan, remas, udah gue balirin. Ini normal. Makanya kata anak saya, Pak, alhamdulillah kok normal ya Pak. Ya iyalah, namanya ini kan kekuatan keyakinan. Nggak bilang gua kalau ini disuuk, walaupun anak gua dokter. Padahal harus yakin Pak. Harusnya digit. Setengah ada. Kan gua kirim tuh, tukang urut dari sini kirim. Terus tukang urut yang Haji Nanang. Terus yang spesialis patah tulang. Gua kirim, namanya cucu kan gua kirim. Semuanya cuman nengokin doang. Boro-boro dipegang, boro-boro digigit enggak. Karena anak gue udah, cucu gue udah normal. Jadi ini ilmu. Gue punya kucing harga 150 juta. Jenisnya British. Berantem sama yang 150 juta. Gue bilang, Asep, goblok sini. Kamu punya kontol gak? Punya. Remes alat kelamin lo. Taruh di mukanya kucing. Dua-duanya. Dilepas. Ntar berantem Pak, nggak mungkin kalau berantem lo gue kasih 1 juta nih, 1 juta nih gue kasih. Dilepas nggak berantem Pak, akur. Kok bisa Pak? Ya karena kontol lo tuh pulen. Kalau perang nggak bisa. Tuh bos, kucing aja takluk sama Asep. Asep tuh tukang ngurusin kucing gua. Begitu. Ada lagi kucing gua, ikan gua, ikan koi. Koi gua segini-gini bos. Segini-gini paha kan? Panjangnya semeter. Oh iya, gede-gede. Loncat-loncat. Lah gimana Pak? Gue bilang ngapain ditutup? Hiasannya dari mana? Udah. Lo yang ngurusin siapa? Agung. Yang ngurusin siapa? Agung kecil. Oh ya, pipisin. Pantat diomelin ibu. Ibu nggak ada. Udah kan gue yang punya kecil. Itu ikannya akur tuh nggak berantem, nggak loncat-loncat. Dikencingin aja bos. Ini kan ilmu kearifan lokal. Apa berubah warna kolamnya jadi kuning? Enggak tuh. Daripada kita punya ikan gabus loncat di akuarium, kencingin aja sedikit, lempar cus, nanti dia nurut apa maunya kita gitu loh bos. Ini ilmu kearifan lokal bos. Kucing apa lagi? Bayangin bos, kucing 150 juta bos. Kalau berantem kan kasihan baret-baret. Udah, Asepnya gua kasih cepet. Nih Sep, ngeremes aja gue bayar lo cepet. saya amalin tuh Pak Haji Pakai mic. yang ngeremes itu ya kan Praktekin kemana? ke cucu saya kan emaknya itu merias pengantin kalau jam 3 itu kadang berangkat Iya. jam 3 pagi kemudian saya remes
jangan rewel ya, jangan nurut, pokoknya nurut, jangan rewel, jangan tidur sampai jam 8, sampai jam 8 dan tidur. Nah, kenapa ibu nggak ngeremes alat kelamin, taruh di muka bapak biar tidur sampai jam 8? Ini manjur. Daripada, tuh, lo nggak ketawa dari tadi tuh senyum, gue bersyukur. Lo dari tadi masuk gak senyum-senyum, tahu? Gue bilang, gimana nih naklukin si bapak nih biar senyum? Gue inget bapak ini, gue endorse ke sini aja, coba dong nih diremes alat kelamin biar tidur sampai jam 8 daripada bangunnya kepagian. Dia ketawa, alhamdulillah. Aja pada cemberut, dia nanya, dia diem aja, dia nanya, dia diem aja. Gimana nih biar dia ketawa? Pengalaman dia gue endorse ke dia, langsung ketawa. Bener kan? Remas, taruh di muka cucu. Tidur sampai bangun nanti jam 8, gak rewel. Kalau ngomong bangun sampai jam 9 kurang 5 menit. Iya, kalau bisa ini disunguk sambil ngomong bangunnya sampai maghrib. Ketawa, alhamdulillah. Lu tuh susah ketawa lo bos. Heran kok istri mau sama lu ya. Padahal hati ketawa. Kan Pak bilang ini Pak. Apa? Nah iya, tapi ketawa dong. Gue kalau lo ketawa. Pak bilang kalau belum ngamalin jangan dulu datang ke RDA. Jangan. Ngamalin itu. Jangan. Jadi praktekin dulu ilmu RDAI, praktekin dulu, baru datang ke RDAI. Kalau ke RDAI, paksain. Karena godaannya banyak, ya hujan, ya kendaraan nggak ada, ongkos nggak ada, mau sedekah nggak ada, banyak godaannya. Tapi harus dilawan, kalau nggak bisa. Paksain privat. Karena kalau nggak, udah jauh-jauh nggak privat, buat apa lo kesini? Cuman jadi penonton. Kayak tamu tadi, saya pengen ketemu Pak Haji, ya lu mesti paksain dulu dong sedekah, baru kita ngobrol di sini. Kalau enggak, 20 orang yang ada nanya semua muyang juga, ujung-ujung mendingan megang 5 orang sambil ketawa-ketawa. Iya, kalau 20 orang pegel ini juga. Paksain bos. Jadi yang tadi diajarin sama Pak Ustadz, Fatir, Al-Muzamil, Nuh, sama Al Imran, sama satu lagi apa terakhir? 134. Udah, itu aja, gampang, nggak ada susah, gampang. Apalagi usia 40, 50. Iya, paksain harus. Fatir 29, Al-Muzamil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al-Imran Surat Nuh 10, 11, 12. Al-Imran 1, 3. Orang ada dasarnya semua kok. Kita ngomong nih ada dasarnya. Kalau memang ada yang jorok-jorok, itu hanya cuman gimmick-gimmick Supaya nggak ngantuk. biar nggak ngantuk, biar nggak jenuh. Gimmick. Dan acara itu kan kadang-kadang udah jam 12 lewat. Iya, betul bos, waktunya tidur kita malah nonton YouTube. Nah, gimana caranya? Akhirnya kita benar-benar ketiduran. Awalnya kita nonton YouTube, akhirnya YouTube nonton kita. Hah? Oh, pernah ngalamin ibu? Mbaknya ngalamin? Awalnya mbaknya nonton YouTube, masnya awalnya Seneng banget dia nonton YouTube. awalnya, tapi nanti akhirnya YouTube nuntun mbak masnya. Iya. Oh, geblek. Coba mbaknya apa pertanyaan? Yang 12 juz itu berarti dari surat Al-Baqarah sampai itu kan nanti 12 juz lanjut. Nanti nyambung lagi besok juz ke-13. Oh, Kalau mbaknya belum bisa 12 juz, sekarang 1 juz. Iya. Besok juz kedua, besok juz ketiga, besok juz keempat. Nah, udah misalkan udah 2 minggu, 3 juz. Iya. Nah, besok juz keempat, kelima, keenam. Oh, iya. Besok juz Nanti gitu. terus dilanjut. Iya, nanti nggak katam-katam. Ini Pak Haji, cara ngilangin ini nih ya ke-14. Apa tuh?
14 apa? Cemburu. Mbak harus bersyukur punya suami ganteng. Harus, buat apa dicemburuin? Mbaknya harus disayang-sayang. Gimana Pak Haji biar suami saya nggak dilirik wanita lain dan suami saya nggak ngelirik wanita lain? Pada saat dia tidur, colek alat kelaminnya taruh di mata. Tidak ngelirik wanita lain, tidak ngelirik wanita lain, dia nggak akan ngelirik. Kedua, remes lagi alat kelamin, usap di mukanya. Wanita nggak ngelirik suami saya, wanita nggak ngelirik suami saya, wanita nggak ngelirik suami saya. Nggak ada wanita yang ngelirik suami, nggak ada. Jadi kalau dia lewat, seperti nggak kelihatan, jalan aja. Tapi ngerinya kalau ada mobil gimana? Sama ada motor. Kan kalau kelihatan kan diklakson ya, ding. Karena nggak kelihatan gimana? Enggak lah, di humor. Jadi mbaknya nanti colek alat kelamin mbaknya taruh di mata. Tidak ngelirik wanita lain, hanya ngelirik saya saja. Terus kedua, mbak, kalau dia nggak mau ngelirik wanita lain, mbak paksain kalau dia baru masuk ke rumah atau baru ketemu mbaknya harus romantis. Minimal mbaknya remes alat kelaminnya suami, diremes gitu. Boleh langsung masuk. Kok bagi gitu? Kan gue begitu. Kalau ketemu sama bini gue langsung diremes, cucu gitu. Nanti gue ngeremes tangan bini gue, gitu. Wanita yang kalau ketemu suaminya langsung ngeremes alat kelaminnya, apakah dia di mobil, misalkan banyak naik di mobil, diremes. Gue mbak kalau naik mobil kan Toyota Alphard, pasti bini gue masuk ke dalam alat kelamin gue, diremes. Itu minimal dia punya uang minimal 1 juta mbak, kadang 10 juta, kadang 5 juta, minimal 1 juta, malah kadang 2 juta. Heran nih. Nah gue juga begitu. Misalkan bini gue mau turun, udah gue remes nenennya, nenot. Herannya masuk aja tadi masuk hampir 160 juta. Pak Haji, hajat saya kan terkabul, saya udah sedekah tadi ke Ustadz, saya mau kasih Pak Haji tunai. Buat apa? Kan udah ke Ustadznya. Buat Pak Haji, karena saya cair 16 miliar tunai. Nah tadi saya dikasih 160 juta, uang baru lagi, uang baru. Coba ambil, ada di amplop, ada di mobil apa di tas tuh, amplop, di amplop. Nah mau saya mbaknya juga begitu, harus di amplop. Ada 160, kasih lihat. Coba kita 160, mesti kerja dulu sebulan, atau kerja dulu 2 bulan, atau kerja dulu 3 bulan tuh. Tuh 160 tunai 160 juta. Nah kalau gurunya aja bisa, masa muridnya nggak bisa? Pasti bisa. Iya, apa susah sih ngeremes alat kelaminnya suami? Atau masukin ke dalam. Nah masih juga balas, pegang nenennya. Jadi jangan pegang gini mas, harus masuk dalam. Kok bagi tahu? Kan saya pakarnya nenen. Saya kalau megang nenen biar satu tuh. Biasa. Hah? Udah biasa. Gitu. Nanti pas ke dalam, pas mau dicopot, jamnya ketinggalan di dalam. Ya, jamnya ketinggalan. Ya, gelangnya ketinggalan. Jamnya ketinggalan, gelangnya ketinggalan. Jadi masuk pakai gelang, turunnya nggak ada gelang. Masuknya pak. Jadi pada saat kita ngeremes neneknya istri kan pakai gelang. Pas turun pakai karet. Mana karet kita di teh? Nih. Tadi pakai karet dia ya. Karet dia begini. Tadi kan ditanya, Pak Haji gelangnya mana? Ya ketinggalan di nenen. Tinggal karet loh. Tinggal karet. Pak Haji, kenapa sih apa-apa lucu, apa-apa ketawa? Karena dasarnya di Al-Quran. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi ngapain diseriusin? Kayak mbaknya diseriusin. Janganlah, kan ada ilmu kearifan lokal.
biar dia nggak ngelirik wanita lain, colek alat kelaminnya, taruh di mata pas tidur. Kalau pas tidur, kalau ditanya kenapa yang, kalau dia diem, yang ada nyamuk, nyamuk. Siapa itu lagu ini apa nyamuk? Neo apa? Ada tuh yang penyanyi cilik yang di desa kan, di rumah nggak ada nyamuk. Jadi nanti dia nggak pernah lihat TikTok ada orang main bola voli yang pakai celana pendek, nggak ada orang lihat main itu. Tapi kalau kita nggak diusap matanya, nah jadinya kita benar-benar lihat TikTok yang vulgar gitu loh di pantai. Colek mbak. Nah lu juga jangan kalah. Kalau pas nggak ada dia sampai di kantor colek lagi, balik lagi. Jadi lu balik lagi. Jadi lu terang. Alhamdulillah. Gak ada keluar. Jangan jauh hati. Ada lagi? Masnya bapak, ayo. Apa pantanannya? Ayo bapak apa? Pak Haji, saya mau nanya, kan untuk cita-cita saya sama istri kan. Apa? Cita-cita saya nanti ke depan kan mau buka restoran juga ya. Tapi kan sementara cita-citanya apa? mau buka restoran gitu kan. Oh, buka restoran. Sama istri. Tapi sementara ini kan kita baru dapat orderan itu nasi kotak ya, untuk rapat-rapat sebagainya lah ya, snack. Dan kita juga menjual kayak roti sama donat dan kue-kue segala macam. Pertanyaannya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya Orderannya meningkat. sama Dan punya restoran. itu ya. Lo mesti romantis sama bini lo, bisa lah lo romantis. Lo harus romantis. Yang bikin hajat gue terkabul karena gue romantis, dia romantis. Lo harus romantis. Jadi lo kalau ketemu bini lo, cium, sayang, pegang nenennya. Nenen dipegang, nggak jadi mainin. Udah kanan, ganti kiri. Udah nenen, tangannya lo masukin ke alat kelaminnya. Gak usah alat kelamin lo dimasukin ke alat kelamin istri, gue nggak setuju. Tangan lo dulu aja dimainin. Kalau dia terangsang, udah agak basah-basah becek, baru lo masukin. Kok Pak Haji tahu? Ini pengalaman gue. Lu jangan langsung dimasukin, perih bos. Yang ada ntar dia mukul-mukul lu, papa sakit. Jadi tangan lu dulu mainkan, tapi lu mesti digunting dulu kukunya, dibersihin dulu gitu. Disiram apa Pak Haji biar bersih? Ya air keras lah. Lo tuh kurang romantis bos kalau gue lihat bos. Coba lo romantis. Rezeki lo tuh gue lihat gede banget. Lo hanya kelemahannya satu, kurang romantis. Betul, tepuk tangan dong. Wow. Lo gue sindir nggak percaya lo. Hah? Ada ngomporin. Kan gue nggak ngomong sama bini lo. Emang gue ngomong dulu sebelum kan kita langsung masuk berlima. Tapi kan dari tadi gue perhatiin. Allah, ini yang pakai topi kenapa hajatnya lemot? Bilang aja dia kurang romantis. Kedua, kontol lo kurang panjang bos. Betul gak? Jawab. Enggak, dia malu takut sama lo. Lo belum ngomongnya udah ngancem sih. Tenang bos, awalnya memang segini bos. Tuh ketawa tuh gini lo. Ya cara apa sih? Stand-up komedi, senda gurau dan permainan. Jadi jangan bilang Pak Haji jorok, enggak lah, ini mah senda gurau aja. Kan katanya lah ibu dua Artinya apa? senda gurau. Iya, senda gurau dan permainan. Makanya orang bilang Pak Haji jorok. Lah ini kan kita di Al-Quran dasarnya senda gurau dan permainan. Kalau di Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Nah kebetulan lo lagi judulnya main sinetron, judulnya Sandiwara. Iya. Coba bos lo romantis. Apa sih yang sulit kalau romantis? Kalau gue boleh tanya sedikit aja, kalau apa yang sulit lo romantis? Karena gue lihat lo cuma romantis doang. Apa? Kaku. Berarti gue nggak salah nyilam main keras ya. Iya. Pokoknya secara baik saya
Apa? Deketin. Pegang. Iya ya. Jadi lo pegang neneknya istri, pegang gitu. Nanti tangan lo masukin ke dalam celananya istri pelan-pelan. Lagi tidur boleh. Lo lihat dulu ada anak nggak, ada anak-anak, kasih duit. Kamu rumah di mana? Hah? Citerap. Kasih anak lo, Dek, kamu jajannya ke Banten. Beli balonnya. Di balon gue gatel. Nah, lo romantis bos, gitu lo. Lo lihat dulu anak lo pulang sekolah jam berapa. Nah, lo mulai romantis. Gitu aja. Bohong bos, rezeki nggak putus-putus. Kenapa? Dasarnya tadi yang Bapak sebut tuh di Al-Quran tadi. Kalau gue bahasa Indonesia, ini bahasa Arabnya. Senda gurau dan permainan. Utang bisa lunas, rezeki bisa berlimpah, barokahnya ada. Nah, coba romantis, sayang. Begitu. Bos, ada tamu gua, istrinya divonis sama dokter sakit kista lever. Istrinya divonis sama dokter sakit kista lever. Penyakit berat, Pak. Waduh, berat bos. Kista ginjal berat, kista lever berat. Oh, yang namanya kista nggak ada obatnya bos. Dari 1 juta hanya 1 orang yang sakit itu, namanya kista lever. Nah, gue bilang sama istrinya, kan istrinya pasien gue, suaminya pasien gue, bisa gak mbaknya nggak boleh egois. Nah, si perempuannya ini, wanitanya egois, merasa dia cantik, dia maunya dimandiin sama suaminya. Nggak boleh. Istri nggak boleh dimandiin sama suami, harus suami dimandiin sama istrinya. Nah, akhirnya bapak dimandiin tuh sama ibu gitu. Dia dari 6 bersaudara bos. Dia anak nomor 5, cewek. Jadi anaknya cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Ya, dia anak nomor 5. Punya rumah, nggak punya rumah. Kok bisa gitu Pak Haji? Karena dia egois. Jadi nomor 1 punya rumah, nomor 2 punya rumah, nomor 3 punya rumah, nomor 4 punya rumah. Dia nggak punya rumah. Nomor 6 punya rumah. Siapa bilang saya nggak punya rumah? Saya punya rumah Pak Haji, tapi angker. Itu juga dari mertua, dari orang tua, karena warisan jadi lo dapat. Kok Pak Haji tahu? Alah kan gue keker, kalau kesini enaknya kalau privat keker. Jadi gimana dong Pak Haji biar gue punya rumah? Gampang. Mbaknya jangan suka minta dimandiin sama suaminya. Emang kenapa Pak Haji kalau gue suka dimandiin sama suami gue? Mbaknya nanti kawin cerai. Loh, ini suami gue. Iya, tapi suami yang ketiga. Hah? Kok Pak Haji tahu? Kalau udah privat enak bos, kelihatan. Jadi ini suaminya ketiga, gue bilang. Alhamdulillah sekarang suaminya dimandiin, tiap hari dimandiin, tiap hari dicebokin. Jadi kalau suaminya ke toilet, dia lari-lari itu ke toilet, dia yang nyebokin pakai tisu basah. Kalau makan disuapin sama istrinya. Alhamdulillah bos, sekarang dia hidupnya mewah, luar biasa dengan suami yang ketiga ini. Suami yang pertama gagal, anaknya 1 perempuan. Nikah sama yang kedua gagal, padahal kawinnya mewah di hotel yang luar biasa, tapi gagal. Tapi sama suami yang ketiga sekarang jempol 2. Nah, maksud saya, coba ibu sama bapak open, minimal kalau bapak pipis, ibu lari ke toilet, buru-buru siapin tisu basah, dipetol titiknya. Ibu juga begitu. Terus kalau ML berhubungan suami istri, sperma keluar, bapak nggak boleh angkat dari kasur, mesti di kasur. Nanti ibu ke toilet, basahin anduk kecil atau lap, ibu bersihin sampai kering, sampai bersih. Bapak juga begitu. Nanti rezeki nggak putus-putus. Jadi kita jadiin suami kita adalah raja di raja, jadi raja segalanya. Gitu. Kedua, bapak
sama ibu, bapak sama bapak, ibu sama ibu harus praktekin ilmu RDIE. Istri yang hobinya makein celana dalam suaminya, istri yang hobinya makein celana panjang suaminya, istri yang hobinya pakein kaos kutang suaminya, istri yang hobinya makein baju suaminya, nyisirin, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar, nggak pernah saldonya di bawah 10 miliar, selalu di atas 10 miliar. Nah, jadi bapak kalau habis mandi yang ngandukin harus istrinya. Jadi bapak kalau udah anduk sendiri harus diandukin seperti bayi, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Coba praktekin. Mulai kapan pagi? Mulai malam ini aja, saya tungguin sekarang. Bapak mandi dulu di kamar mandi RDIE, ibu ntar saya siapin anduk, bapak anduk kan di sini sambil nanti live. Itu waras. Makanya gue nggak setuju bos, suami karir, suami kerja, gue nggak setuju bos. Udah aja kita seperti senda gurau dan permainan, jadi romantis gitu. Nah, ibu juga, iya betul. Jadi bapak kalau mandi tinggal bilang sama ibu, mah mau mandi, ada dimandiin, diandukin, dia dikeringin. Ya kayak bayi lah kalau kan. Tapi rezekinya bos, jempol 2. Gak apa-apa dari sekarang dirintis. Gue punya tamu bos usianya 78 tahun, orang Lampung ya. Orang Lampung, romantis banget pulang dari RDIE. Alhamdulillah dia kalau panen singkong biasanya tuh 1 hektar berapa ton? 20 ton. Setelah dia romantis, panennya berapa ton? 50 ton. Tuh. Dan herannya dibelinya nggak sama pabrik, dibelinya sama orang yang punya itu jual makanan. Jadi harganya nggak turun naik. Kalau sama pabrik kan turun naik. Kalau pas lagi suplainya banyak, bisa nggak ada harganya, malah bisa 500 perak. Ini harganya tetap 1.500. Karena singkongnya pulen bener. Nah, bapak coba. Berarti bapak kalau pas pipis jangan cebok, bapak teriak dulu ke ibu. Tapi kalau saya ditungguin nggak bisa pipis, nah ibu tanggil. Ini kayak anak kecil. Kalau nggak keluar juga ibu beli peruitan. Offset, tendangan bebas. Dia ketawa. Kalau kencing saya masuk gitu kan. Jangan pak. Untuk ilmunya Pak. Apa? Untuk ilmu. Oh minta ilmunya. Ya udah. Jadi bapak. Nggak praktek kan. Iya. Nanti praktekin bu ya. Terus kedua nih bu, wanita yang hobinya nenenin sama lawan jenis. Wanita yang hobinya nenenin lawan jenis, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Nah ibu nawarin nenen ya pak, nenen. Kalau nggak mau, paksa bos. Pak Haji abis istri aku nenennya kecil, ala dibetot-betot juga ntar gede bos. Tenang aja. Kok Pak Haji tahu kan juara 1 nenen gue tingkat RT. Ada lagi mbaknya, mas bapak, ayo, mbak bos, ayo nanya, ayo, ya. Sebenarnya kita juga punya usaha yang sama, Usaha apa? punya rumah makan kecil-kecilan Pak Haji. Aduh, kenapa ngomongnya tadi rumah makan kecil-kecilan? Ucapan adalah saya punya rumah makan Pak Haji, kecil-kecilan jangan disebut, karena nanti jadi ucapan. Kejadian sama-sama bapak sama ibu gitu. Ya, Jadi kita masak pagi-pagi, siangnya udah basi. Terus di Magicom juga udah ada banjirnya. bukan, ada batu gitu langsung. Oh, Kita sedang masak pagi-pagi. Ya. Tapi kita juga ada usaha baju. Sebelumnya juga ada Baju tuh laundry apa-apa? jualan baju Pak Haji. Oh baju. Ya, Jualannya di mana? di rumah. Oh di rumah. Terus? Ya, jadi
Hancur-hancuran aja berarti itu hujannya. Bos, kan lo belum praktekin sedekah subuhnya habis asar. Ibu belum praktekin sedekah subuhnya habis asar. Itu aja dikerjain nama sedekah Jumat Barokah. Tiap Jumat sedekahnya 10 kali lipat dari sedekah subuh. Kalau sedekah subuhnya 100.000, sedekah Jumat Barokahnya harus minimal 1 juta. Sapi itu kayaknya. Hah? Potong sapi, betul. Manjur bos. Pemilik PT Best Corporation, PT Best di Bandung, orang paling kaya di Indonesia, PT Best. Hobinya apa? Motong embe tiap hari Jumat. 2 ekor. Kok Pak Haji tahu? Kan ada di TikTok sama di YouTube. Kalau gue nggak level, gue sapi bos. Ngapain kalau ada onta gue motong onta? Nggak ada. Sapi bos. Nggak usah beli seekor kegedean, kita patung-patungan aja. Nanti disebutin namanya. Bohong nggak jempol 2 bos. Nomor rekening Pak buat yatim PDAI. Bapak udah masuk grup belum? Baru datang tuh sekarang hari ini. Oh. Tadi masukin dulu, catat namanya, tulis namanya tadi masukin. Jadi gini Pak, Bapak sama Ibu paksain cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Manjur gak? Manjur banget. Kalau bapak dan ibu memang nggak ada anak yatim kurung di rumah, daerah dekat rumahnya nggak ada, di Citerep atau bapak di Bekasi nggak ada, atau bapak nggak ada, numpang yatim kurungnya RDI aja. Kan kita tiap hari Pak, kalau bapak lihat di live di YouTube, nanti kalau ada di grup itu, setiap hari kita bacain orang-orang yang sedekah subuh. Ada presiden, ada menteri, ada Kapolda, ada Pangdam, ada Danjen, ada hakim, ada jaksa, ada kampus Jayabaya, ada apa lagi tuh, Rumah Sakit Azra Bogor, ada apa lagi tuh, Toko Emas Pantes, ada Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur tuh, Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Nah itu nggak goyang-goyang Pak. Bapak coba lihat deh, Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Sekolah Islam dari tahun 2000 berdiri, jempol 2. Setiap satu kelas pasti ada muridnya yang sakit autis, ada yang sakit, tapi bisa belajar loh sampai lulus. Saya salut bener. Kemarin kita datang ke sana belajar sama dia. Alhamdulillah kita langsung dapat pasien nih. Nah mau saya coba bapak sedekah subuhnya jangan bolong, sama sedekah Jumat Barokah jangan bolong, untuk ngelawan itu. Kedua, saya mau bapak sama ibu rukun. Bapak juga rukun sama anak sama istri, bapak rukun sama istri sama anak, bapak juga rukun istri anak. Karena godaannya nomor 1 apa Pak Bu? Ekonomi. Kedua godaannya apa? Rumah tangga. Terakhir apa? Perpisahan. Amit-amit yang baik, jangan sampai ujian mendalik sampai pisah. Nanti setannya, jinnya dapat mahkota paling tertinggi dan dia nggak akan ada tugas lagi. Mahkotanya namanya apa? Dasim. Mahkotanya dari itu dasim. Jadi kalau dia bisa misahin suami istri, dia dapat mahkota dasim. Nah saya maunya bapak dan ibu nggak mau. Harus gimana caranya? Romantis. Bapak nggak bisa romantis, ibu aja yang mulai romantis. Kalau sampai nggak bisa romantis, ilmu suwuk, ilmu camahan. Kalau pas tidur ya, kalau nggak tidur takutnya nanti jadi rame. Jadi paling enak nyuwuk kalau lagi tidur atau nyamain lagi tidur. Contoh, papa, mama minta uang 50 juta, kasih Pak. Namanya istri minta 50 juta harus kita kasih. Dah kasih. Pas dia tidur, bapak remes alat kelamin bapak, taruh di mulutnya, balikin.
Bener, pasti bini gue ketawa-ketawa. Bini gue lagi tempat tidur, dia lagi sini nonton bini gue, nonton YouTube gue. Pasti nonton bini gue. Nah, akhirnya nanti pas bangun tidur kata istri kita gini, Papa, yang 50 juta titip di papa aja deh. Kita jangan sampai kelihatan istri kita langsung ngomong begini, Pak. Yes, alhamdulillah. Senjata makan Tuhan. Boleh dipraktekin ilmu RDI tapi gugur lah kan, lu colek. Balikin lagi ya besok pagi ya. Balikin lagi. Jadi cuma nginep semalam doang 50 juta. Aduh. Pokoknya kunci saya gini, Pak. Ilmunya Allah, pakai ayatnya Allah gini, Pak. Berprasangka baiklah kepadaku, kunya tuh Allah. Jadi kita harus prasangka baik dulu sama Allah. Jangan langsung Allahnya dijas. Kapan ya lunas? Kapan ya jadi milik? Bisa gak ya? Dari mana nanti bayarnya? Modalnya dari siapa ya? Nggak boleh, kata Allah. Kok kamu pengen tahu modalnya dari siapa? Lo lihat tuh bengkel ketok magic. Ada gak bengkel ketok magic cara kerjanya diintip? Nggak boleh. Maksud bengkel ketok magic cara kerja diintip? Nggak boleh. Kalau bengkel ketok magic caranya kerja diintip, berarti kerja Allah boleh diintip dong. Jadi kata Allah, Allah lunasnya kapan? Ya ntar pasti lunas. Jadi nggak boleh tahu Allah, nggak boleh. Kok bisa Allah? Lah itu bengkel ketok magic cara kerjanya nggak boleh diintip kata Allah. Masa cara kerja gue pengen tahu? Cairnya kapan, lunasnya kapan, pertolongannya dari mana, wasilahnya ya nggak boleh tahu. Udah jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Nyambung nggak maksud saya nih? Saya ngomong, nah, saya mau Pak, yang 10 bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat badiah qobliyah, sholat tobat sama sifat 18. Coba Pak, kalau bisa sebulan ini aja Pak dikerjain, terutama yang sifat 18 jangan dilanggar. Bonusnya apa Pak Haji? Ya udah gue kasih tunai dah 1 miliar dari gue. Kalau dari Allah 10 miliar, gue 1 miliar aja tunai. Plus gue berangkatin umroh gratis. Emang ada tamu Pak Haji yang diberangkatin haji gratis tahun 2026? Namanya siapa? Bu Isro, orang Boyolali. Dia praktekin ilmu RDI, anak yang nomor 1 cewek, punya travel internasional haji dan umroh. Dia praktekin ilmu RDI. Padahal tadinya ini ribut mulu nih sama papa mamanya. Nomor 2 dokter, sekarang praktek di Kerawang. Nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Makanya bonus dari saya berangkat haji gratis. Suami istri ya? Ya. Jadi nggak hanya istrinya, suaminya saya berangkatin. Udah saya bayar tunai. Sudah. Plus saya kasih HP 2 sepasang. Nah mau saya, bos dong praktekin yuk, nanti dapat dari saya hadiah. Sebagai apa ya? Buat motivasi. Pak Haji, itu yang nonton kadang pengen juga. Oke, yang nonton saya kasih juga. Tapi yang utama ini aja dulu, yang privat dulu. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau kita umroh? Kita umrohnya pakai travelnya maktur, bukan travel abal-abal, maktur. Seperti anak yatim, travelnya maktur. Nanti hajinya juga kita pakai maktur, bos. Pakai hajinya maktur. Bapak dan ibu tinggal berangkat aja. Bapak nggak kebayang kan bisa berangkat sama istri tercinta. Nanti bapak dituntun kalau tawaf. Tuh dituntun sama istri. Seneng, waduh, seneng bener bos kalau bisa berangkat berdua gitu. Soalnya kan di sana orangnya gede-gede, ngeri bapak taruh di ketek kalau ada dia kan enggak. Jangan nih suami saya. Orang Turki emang pantatnya nggak gede-gede. Orang Iran pantatnya nggak gede-gede. Orang Irak iya, orang Nigeria ya, orang Ethiopia, orang Afghanistan. Waktu itu lagi saya lempar jumrah. Iya, saya dikasih sama orang hitam pagi. Batunya Habis saya jadi kasih. Oh ya. Iya. Tahun berapa Bapak Haji? Tahun 2017. Oke, saya dulu tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Luar biasa. Coba praktekin ya. Berangkat harus. Anak-anak saya hajinya kemarin tahun 2025 pakai maktur.
pakai visa furoda Iya. gitu, pesawatnya bisnis. Saya mau bapak dan ibu pesawatnya bisnis, umroh bisnis, haji juga harus bisnis. Emang kenapa Pak Haji kalau reguler? Aduh bos, bangku sama bangku deket, ini pegang, enakan bisnis di atas selanjar. Oh enak. Saya bisnis, ibu harus bisnis, bapak harus bisnis, bapak ibu harus bisnis, ya. Terus ada lagi? Kalau mandi itu harus sambil keramas. Keramas. Apa sulitnya keramas? Sampo saya subsidi apa? Hah? Dryer Pak Haji. Oh dryer, oh ya, ntar saya beli hair dryer, merek yang bagus deh. Pandannya ya, itu ganti tiap hari gitu. Pandannya nggak usah. Oh, Pandannya, jadi kalau udah dipakai pandan buat mandi, Iya. pandannya disimpan di kulkas. Nanti kalau mau mandi ambil lagi dari kulkas, taruh lagi di atau di shower atau taruh lagi di ember. Bisa 3 kali. Bisa, iya. Kalau ditaruh di kulkas lebih awet Pak. Iya. Bisa seminggu, 2 minggu. 9 lembar diikat karet. Kan orang nanya Pak Haji, kenapa mesti pakai pandan? Alasannya apa? Bos, kalau kita mandi pandan, wanginya wangi pandan. Bayi baru lahir itu wanginya pandan. Wanginya pandan. Makanya kalau gadis belum bau laki-laki, itu alat kelaminnya dicium baunya pandan. Wih, pandan. Begitu juga itu laki-laki yang belum kenal perempuan dicium baunya pandan. Gitu. Nah, kita kelabuhi malaikat biar malaikat wanginya kita pandan. Jadi seperti kita rezeki kayak bayi. Gitu. Wanginya wangi pandan. Makanya bapak nanti mandi pandan. Jadi kalau ibu cium alat kelamin bapak nggak mun-mun. Pandan. Alhamdulillah. Pandan wangi. Tapi jangan dikolak ya bu. Tadi kolak nih. Pak, pisang nggak ada. Dia gua kolak aja. Jangan. Cuma satu ya. Udah gitu ori lagi ya. Ori. Nggak ada. 2027 nggak keluar lagi Pak. Alat kelamin bapak udah disegel. Namanya alat kelamin stok lama limited edition yang udah expired. Ada lagi banyak. Jadi Pak Haji tadi yang disampaikan Pak Haji tidak boleh menjustifikasi apa yang Allah akan lakukan atau berikan kepada kita. Nggak boleh. Seperti kemarin saya juga dapat melihat di TV ya. Jadi ada ibu-ibu dia nanya, Pak Kiai katanya nanti di surga itu yang jadi suami saya itu yang mana gitu kan? Kan dijawab katanya, ibu jangan mikirin sama suami yang mana, yang penting ibu disangka masuk surga itu. Iya. Pak dia. Jadi itu kan mencampuri urusan Allah itu. Iya. Seperti itu Pak Haji mungkin ya. Iya, masuk surga belum ada udah. Allah nanti suami gue kan nikah. Ada kan yang kita nikah 9 kali ya. Kita ada tamu gue nikah 9 kali. Nanti gue di surga sama suami yang keberapa Allah? Nggak boleh dong. Yang penting kan lo masuk surga dulu dong. Itu. Pak Ustadz menanya, ini mah lebih ke sendiri ya, akhirnya diri sendiri. Aku cobaan itu dari orang rumah, dari keluarga, dari orang tua sama adik-adik gitu. Aku kan anak pertama, cewek sendiri. Selama ini tuh kayak nggak dianggap gitu. Itu mungkin perasaan ya, tapi secara Nih saya jawab ya, nggak usah diterusin. boleh. Semua laki-laki yang bokeh nggak dianggap sama mertua. Jadi laki-laki yang bokeh sama mertua nggak dianggap. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue ngalamin. Mobil gue Xenia Silver butut ya. Xenia Silver butut. Sama mertua gue suruh bayar cicilan. Coba bayangin. Tapi di saat mobil gue Hammer, Rubicon, Velfire 2, Alphard-nya 2 terbaru nih 2025, BMW, Mercy Jeep GL 400, Mercy E500, terus Dodge Journey. Mertua gue sayang banget. Alhamdulillah. Emang begitu bos, mertua itu
Pak Haji, pada saat saya anak pertama, bini gue juga anak pertama, bos. Emang begitu. Tapi nanti ibu yang praktekin aja ilmu RDAY, buktiin sama mertua, ibu ekonominya di atas saudara kandungnya bapak, saudara kandungnya ibu. Nanti ibu anggap, gue kan 2 bersaudara nih sama kakak gue. Yang dianggap sama ibu gue harusnya kan kakak gue ya. Nggak, masalahnya kalau yang aku alamin itu Pak Ustadz, walaupun posisi dulu kan kerja ya di atas adik-adik, tapi kayak apa yang aku lakuin tuh kayak nggak pernah dianggap. Kurang banyak lu. Kurang banyak. Emak gue juga begitu kan, dulu kan diusir gue dari sini. Keluar lu. Ngapain ngurusin deh, udah enak-enak jadi direktur lu di grupnya Lipo, gajinya 940 juta. Tahun 94 kan lu di direktur. Sekretaris ada, supirnya ada 2, sekretaris ada. Direktur gue, kan gue lahir tahun 70. 94 gue jadi direktur. Gaji 940 juta zamannya 94. Sekarang kalau nggak salah sih 400 juta deh, 500 sekarang. Malah jadi karena embe, diusir gue sama gue. Gue buktiin bahwa yang namanya ternak embe pasti nanti ternak sapi, kerbau, kuda. Alhamdulillah sekarang kuda gue 200. Kuda gue sama kudanya Bapak Presiden banyakkan kuda gue 200. Pak Presiden kuda berapa sih? 70 atau berapa? 60 kan? Iya maju dulu, lo sukses. Gue kan malahan real nih, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Tuh kameramen kan temen gue SMA tuh, yang duduk di belakang tadi, temen gue SMA. Gue realnya pakai Robicon sama pakai Hammer. Nggak ada tuh yang pakai Hammer. Semua salaman semua. Tapi di saat gue naik titik-titik, nih nggak dianggap lah bos. Emang ini mesti sukses dulu. Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena gue naik Hammer, karena gue naik Alphard. Makanya gue bisa ngomong begini. Kalau gue naik titik-titik ya nggak berani. Gue ngumpet kalau bisa tanpa disensor kamera. Yakin dulu. Kalau gurunya Hammer, muridnya harus Hammer. Kalau gurunya Robicon, muridnya harus Robicon. Begitu. Bisa. Harus bisa. Kalau gurunya punya kuda, harus punya kuda. Pak Prabowo punya kuda, gue harus punya kuda lah. Prabowo lomba ke Thailand, gue harus berangkat ke Thailand. Harus begitu. Prabowo kudanya apa sih? Jumping, gue harus main jumping lah. Prabowo kudanya apa sih? Polo, olahraga polo, gue harus main polo. Harus begitu. Ini enggak. Kita olahraganya catur, ya catur. Ya bagus juga sih. Olahraganya apalagi jangkrik, ya di jangkrik. Tenang aja mbak, jadi kita harus pertemanan. Mbak, ini alhamdulillah mbak, saya punya mobil semuanya. Jadi saya punya VW ya, warna merah. Jadi ada klub VW, ada gue punya Jaguar warnanya hijau, gue punya klub Jaguar. Gue punya Mercy, ada klubnya Mercy. Gue punya BMW, ada klubnya gitu. Kok gitu Pak Haji? Ya memang seperti itu. Biar anak yatim gue kan kayak tadi diundang di hotel Sahid sama Pak Menteri. Alhamdulillah 200 ya? 200 anak. Tadi kalau bos lihat kita ada diundang Pak Menteri di hotel Sahid. Kan gak sembarangan dong. Karena kita udah mainnya di atas. Diundang Pak RT, ya nggak takjub Pak RT. Amplopnya, hampersnya juga nggak ada amplop. nggak ada amplop. Ngumpulnya di masjid ya. Ya nggak salah juga sih, bagus. Tapi kan minimal anak-anak kan juga pengen main di kota. Jadi mbaknya harus sukses dulu. Kalau memang suami nggak mau bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud, mbaknya aja ngerjain. Minimal dia bapak mau dimandiin dulu, mau dicebokin dulu pipis, mau disuapin dulu makan. Begitu. Mau kan mbak? Disuapin?
Iya, mau banget tuh. Biasanya dia yang nyuapin kan. Waduh, jangan. Suami nggak boleh nyuapin istri. Itu dia yang masak. Belum Apa? punya kan? Dia yang masak soalnya. Aduh, nggak boleh. Nggak boleh. Kan kayaknya di Roman. Bapak bolehnya nyuapinnya ibu-ibu yatim. Nggak boleh ibunya anak-anak, nggak boleh. Ini kan ibunya anak-anak kan? Dari ibu ini dapat anak kan? Nggak boleh. Bapak mesti nyuapin ibu-ibu yatim nih ntar. Marahin. Yes. Kita dicamahin dulu. Iya. Iya. Dia udah ngomong yes aja, dasar. Namanya tak malam berganti. Ya, camahin Bu. Nurut, manut, katut, tunduk, takluk. Nurut, manut, katut, nurut, takluk. Jadi takluk sama ibu. Misalkan dia baru dengar suara ibu aja, dia langsung ngompol lo baru. Makanya orang zaman dulu Pak, zaman gue ya, zaman dia, zaman bapak atau dulu, itu baru dengar sepatu bapak gue pulang dari kerja, baru dengar sepatunya aja, kita udah pada tegrep semua, takut Pak. Sekarang kita pulang, anak kita boro-boro lagi makan di meja makan, nggak boleh makan sebelum papa makan. Nggak denger tuh anak-anak sekarang, makan aja. Kalau dulu sebelum papa gue pulang, nggak berani. Hormat. Makanya anak-anak zaman dulu pada hormat. Bapak tahu gak kenapa anak-anak zaman dulu hormat? Anaknya 7, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi pangdam, kapolda, minimal jadi lurah. Kenapa? Karena mamahnya, ibu kandungnya, kalau malam baca Quran. Kalau sekarang kan enggak, ibu-ibu sekarang main padel, nonton drakor, ya Allah, nonton dracin drakor. Lihatnya CEO kan. Iya, CEO. Janganlah. Jadi zaman dulu Pak, Bu maaf ya, sebelum azan subuh itu ibu-ibu kita udah bangun, mau anaknya 9, mau anaknya 10, mau anaknya 12, anaknya 15 udah bangun. Udah mandi. Sebelum azan subuh hordeng udah dibuka, udah rapi, lagi seritan pagi-pagi sambil nunggu subuh. Ini mah enggak, bangunnya kesiangan. Kenapa? Nonton drakor sama dracin. Gue setuju itu. Harus kan baca Quran. Iya, nih coba bos. Anak satu-satunya, anak 2, anaknya 3, 4, 5, 6. Tapi nggak bisa bos. Kenapa? Karena dia nggak baca Quran. Minimal baca aja dulu, mau selembar 2 lembar buat batalin dulu. Tapi kan kebanyakan kan kita enggak. Main padel. Kalau nggak main padel, senam apa tuh yang pakai itu loncat-loncat tuh? Trampolin atau apa tuh yang joget-joget begini tuh kan ibu-ibu tuh. Aduh, gue bilang ya boleh sih, boleh. Tapi kan di rumah aja, ini harus di mana gitu. Nanti kan yang nyalain musik kan laki, yang ini laki, ya kan? Bohong. Yang laki yang bengong itu patung, ya tuh patung diem yang saking ngeliatinnya. Janganlah. Terus kedua Pak, maksud saya, kita bisa gak kalau suaminya ngomong, suaminya ngomong, kita ngomongnya iya. Ini enggak, suaminya ngomong 1, istrinya ngomongnya 5. Aduh. Janganlah. Suaminya ngomong 2, istrinya iya Pak, iya. Ini enggak, istrinya ngomongnya 7. Aduh.